Salam, selamat pagi pendengar Fresh Juice. Bertemu kembali pada Daily Fresh Juice spesial OMK hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Saya Terry dari Kota Jakarta. Bacaan dan renungan hari ini dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Pendengar Fresh Juice, mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab kepada mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Fresh Juice, dalam Injil dikisahkan ada seorang di Betesda yang telah sakit selama 38 tahun. Nah, Betesda sendiri merupakan kolam dari sumber mata air alami yang diyakini dapat membawa kesembuhan. Tentu kita tahu bahwa ada ya mata air alam yang membawa panas dan mineral dari dalam bumi. Maka kita dapat melihat ada gelembung udara pada air, sehingga membuat air itu bisa bergoncang, bergerak. Air yang membawa mineral dari bumi itu dipercaya bisa memberikan kesembuhan atas berbagai penyakit. Mungkin hidroterapi ya istilahnya zaman sekarang.
dikisahkan orang yang sakit tadi sulit untuk bergerak, apalagi kalau harus mendahului orang-orang lain. Ia benar-benar butuh pertolongan dari orang sekitarnya. Yang menarik, Tuhan Yesus menawarkan pada orang tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh tadi tidak menjawab dengan tegas ya, tapi malah mengadu dengan kondisinya yang selama ini dia selalu gagal dalam menjangkau kolam. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Satu hal, bisa jadi inilah juga cerminan kita saat ini, di mana kita yang selalu merasa menjadi orang yang paling menderita, dan penderitaan ini akibat dari perbuatan orang lain. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan kasih-Nya. Dan benar saja, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Luar biasanya, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya pribadi berpikir, mungkin orang sakit tadi memiliki ekspektasi Tuhan Yesus akan membantunya menjangkau air kolam. Tapi cara kerja Tuhan Yesus tidak begitu. Hari ini, Tuhan Yesus telah mengangkat orang sakit. Satu hal yang tidak dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Bahkan kita melihat cara Tuhan dalam menyembuhkan itu sangatlah istimewa, hanya dengan kata-kata. Kita yang saat ini memiliki sakit, derita, ketidakamanan, dan pergumulan kita masing-masing. Seringkali kita melampiaskan semua hal itu pada sesuatu hal yang salah. Kita melihat di media belakangan ini, ada orang yang marah dan melampiaskan kemarahan itu pada orang lain. Melakukannya dengan perbuatan-perbuatan kasar. Atau mungkin ada orang yang bermasalah lalu mencari pelarian sementara dalam bentuk hal-hal yang negatif. Pertanyaan Yesus pada orang sakit tadi, "Maukah engkau sembuh?" itu juga ditunjukkan pada diri kita. Tuhan Yesus memberi kesempatan pada kita untuk memilih mau mengikuti caranya atau tidak. Yang jelas, kalau ada orang sakit ingin sembuh, tentu perlu upaya. Kalau menurut ilmu sains, manusia itu terdiri dari sekitar 70% elemen air. Jadi yang perlu kita lakukan, mengikuti cara kerja Tuhan Yesus. Kita hanya perlu menyampaikan kegundahan kita, kegalauan kita, mohon pertolongan darinya, dan mengizinkan Tuhan berkarya atas diri kita. Izinkan Tuhan menggerakkan air dalam tubuh kita ini agar bergoncang dan kita disembuhkan seketika. Ketika air gagal menyembuhkan orang sakit, namun yakin kata-kata Yesus saja telah memberikan kesembuhan, kehidupan, dan keselamatan. Serta pesan Yesus berikutnya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Pendengar Precious, pesan ini juga ditujukan bagi kita. So, marilah pada masa Prapaskah ini kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan usaha kita dalam berdoa, derma, dan puasa agar layak memperoleh kemurahan hati-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah Hati,
Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Angkat kami dari kesakitan kami ini, dan izinkan kami untuk mengikuti-Mu sepanjang umur kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 21 Maret 2023. Terima kasih Kak Ima atas renungannya hari ini. Sahabat Fresh Juice, sampai berjumpa kembali pada Fresh Juice edisi berikutnya. Saya Terry, undur diri. Selamat menjalani hari ini dengan semangat dan salam Fresh Juice.